Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan rutin pada Parlemen Malaysia tingkat kecamatan Bajingan Kabupaten Banyumas hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2020
admin desa sekecamatan Batu-Raden beserta teman-teman KPM atau kader pembangunan manusia sekecamatan Batu-Raden. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa dalam kegiatan pertemuan rutin KPM tingkat kecamatan Batu-Raden. Tak lupa selawat dan salam mariah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapat syafaat hingga kelak di yaumil akhir. Untuk memperlancar kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan dengan lafal basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Karangsalam kepada Bapak Daryono SH Gisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati tenaga ahli Nabi, yang hormati rekan pendamping desa, yang hormati para kader pembangunan manusia Kecamatan Batu-Raden, rekan perangkat desa dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga dapat hadir bersama di balai desa ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan rahmat dan karunia-Nya melimpah kepada kita semua dari dunia sampai kelak di akhirat Allahumma. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama mengucapkan selamat datang Bung Raud di Desa Karangsalam ini. Mudah-mudahan kehadiran Ibu Bapak semua di pertemuan rutin pada pagi hari ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, tentunya agenda kegiatan pagi hari ini adalah agenda yang sudah rutin untuk kegiatan KPMJ. Mudah-mudahan kegiatan KPM ini bisa meningkatkan semangat kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya dengan kegiatan silaturahmi yang rutin nanti bisa menambah ilmu dan wawasan rekan-rekan KPM semua. Tidak banyak yang saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan pertemuan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu dari koordinator KPM Kecamatan Batu-Raden kepada Bu Rini Gisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karangsalam beserta barangannya, yang kami hormati pula Bapak TAPM dari Kabupaten Banyumas Bapak Supardiono, yang kami hormati juga dari admin desa seluruh desa-desa di Kecamatan Batu-Raden. Untuk kami sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman KPM. Mudah-mudahan kita selalu dalam jiwa semangat, walaupun aplikasinya baru dibuka nggak bisa dibuka-buka ya. Perlu kami sampaikan Bapak Supardiono, kalau pertemuan ini memang dilaksanakan rutin 1 bulan sekali dengan sistem bergilir dari masing-masing desa di Kecamatan Batu-Raden. Pada ini biasanya yang sering dibahas itu adalah materi-materi tentang errornya aplikasinya Pak. Persis sekarang kita di bulan Maret ini yang harus sudah mengerjakan triwulan pertama di tahun 2024, tapi tadi pagi saya pun membuka tidak bisa. Jadi mohon nanti mudah-mudahan di pertemuan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu baru, kita bisa mendapatkan caranya bagaimana agar kita dapat mudah masuk ke sistem ini, karena memang
itu yang kendala utamanya dalam pengerjaan, dalam penginputannya itu masih kadang-kadang mungkin kerjasama dengan admin desa juga sudah baik, cuma kadang-kadang kita kesepakatan dengan admin desa karena memang admin desa pekerjaannya banyak, kita mungkin saya verifikasi sendiri dari Pak, biasanya seperti itu dengan admin desa. Tapi atas pengetahuan dan seizin dari admin desa, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan hal yang baik, lebih baik, dan kita tetap bisa memberikan laporan seperti yang diminta dari pendamping dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu materi pertemuan rutin. Materi yang pertama, evaluasi hasil scorecard stunting tahun 2023. Kepada Bapak Pemimpin selaku pemberi materi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa yassirli Insyaallah di pagi hari ini kita akan berbicara. Yang saya hormati Kepala Desa Karangsawa Bapak Daryono, yang saya hormati dari tenaga ahli dan masyarakat Kabupaten Banyumas Mas Daryono, dan tentunya yang saya adalah supporting dari perangkat desa di desa Karangsawa. Dan tentunya yang terbaik adalah rekan-rekan KPS dan di desa yang hadir di bagian ini. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini dasar download kalau tanggal 13 Februari. Sedikit saya informasikan kepada rekan KPM dan di desa bahwa scorecard ini sangat penting. Karena apa? Satu, jelas dipakai nanti di dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap 2. Jadi ini yang akan dipakai, yang akan dibuka di dalam sistem OMSPA. Jadi kalau mungkin misalnya Mas Subardiono bukan pakai yang manual, yang pakai Excel, bukan. Karena sesuai dengan PMK 146 pasal 15 itu adalah dokumen aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa, Administrasi HDB yang ini. Kecamatan Batuaden berapa persen? 71,23%. Dan saya melihat sedikit saya informasikan Pak Subagiono, hanya ada 3 kecamatan yang di atas 50%, dan Batuaden adalah yang tertinggi punya data. Terima kasih sekali Pak Admin sama KPM. Kita punya 71,23%. Ini fakta. Dan insya Allah nanti tinggal Karangmangun naik bisa terupdate karena belum selesai. Kita dikasih kesempatan sampai tanggal 31 Maret ya. Sampai 31 Maret 2024 untuk menginputkan yang 23 yang mungkin belum terverifikasi. Dan usulnya Pak Kades mungkin bisa disampaikan kepada Kepala Desa, tinggal 1 yang belum terdownload Karangmangun karena belum selesai datanya masuk di data tersebut. Selanjutnya untuk nanti saya tampilkan ini sudah ada 11 desa sudah ada, dan saya yakin desa di Kecamatan Batuaden tidak ada kendala apa-apa. Cuma tinggal nanti adalah peningkatan kualitas data itu sendiri. Contoh gitu ya, geser masih yang satu desa naik. Oke, mungkin dia ke atas. Ke atas. Berapa persen? Ya, terus. Ini adalah data capaian konvergensi stunting scorecardnya desa Purwokerto. Ini datanya banyak yang masuk, tetapi mungkin bolehnya sibuk sehingga apa? Tidak ditindaklanjuti. Ya, jadi datanya sudah masuk, tapi ya memang nyatanya sendiri. Nah ini yang harus kita selesaikan, sehingga capaiannya hanya
34,56%. Coba lihat ke bawah, Mas Santos. Nah, stop. Di sini ini ada 1000 berapa ini? 1133 ya. Apa itu? 1000 ya. Karena sendiri, tapi baru pelayani 3279. Ini kan jauh kan, ada sepertiganya di 34. Nah, skorkan yang asli ya ini ada NIK PIC, KPM berapa, nama PIC KPM-nya berapa, orang hasil dari confess bukan. Sekarang apa sih yang nggak bisa dibuat gitu ya? Nah, nanti ini dibuat nanti dijadikan enggak, itu ada kodenya sendiri. Ada kodenya sendiri nanti oleh Ombudsman kalau data pesawat ini palsu ketahuan. Jadi saya yakin betul-betul original. Nah, di sini contoh nih, ya, ini remaja putih 62 terlayani hanya 61. Gitu ya. Terus masih ada anemia satunya harus diselesaikan. Nah, hal-hal semacam ini Pak Pationo, ini yang harus diselesaikan oleh kita. Karena apa? Kalau kita bicara tadi ini adalah hal-hal yang senangannya trouble, ya seperti ini terus trouble, terus kadang-kadang materinya itu tidak dibahas, jadi seperti sekolah sinonimnya YouTube ya bisa sinonimnya YouTube itu. Nah, ini yang salahnya di situ. Pokoknya kita pecahkan. Seperti contoh kalau ibu hamil harusnya masukkan sekarang kok nggak bisa, harus masukkan besok, berarti dia masuk kategori nifas. Nah, ada sih orang pernah praktek kayak gini ya akan ngerti. Masa kayak gini suruh baca di YouTube kan perlu. Terus selanjutnya ke bawah coba Mas. Paling akhir. Oke. Nah, ke atas Mas. Terus nek. Oh, nah ini. Di sini sekali lagi di sini ada fasilitasi desa yang harus diverifikasi oleh admin desa. Jadi orang di jurnal KPM menginfo kayak telat itu yang jalan Karaman itu ada 420 lebih, tapi oleh admin desa itu orang diverifikasi itu ya orang itu prosentasenya Pak Kades. Akhirnya lagi sih punya persentase ternyata itu belum divalidasi. Nah, makanya saya dorong ayo kita kerja bareng, KPM di lapangan, di admin desa dan seperti itu. Nah, contoh ini yang kemarin fasilitasi desa ini yang dimasukkan dalam penilaian desa berkinerja baik ya, dengan filtrasinya adalah scorecard stunting. Lantar orang dunia scorecard stunting, arep melu desa berkinerja baik dari mana standarnya? Karena pada data ini dikirim ke sekretariat ini di Kemendes. Kemarin saya udah kontak langsung. Ya. Nah, dari sini ketahuan bahwa scorecardnya itu jalan, KPW jalan, Pemdesnya melaku, duitnya melaku, orang diserap tapi tidak ada pelaporan. Contoh, angka convergence stunting tahun 2022 adalah 68,55%. Ini kan data yang kemarin. Nah, nanti kalau yang scorecard ini untuk tahun 2025 ini tadi berapa? 34 ya. Nah, itu yang dipakai. Nah, jumlah alokasi anggaran dana desa nah berapa? Nah, kalau yang kemarin ini yang dimasukkan, data yang ini sama ini yang dimasukkan dalam pencairan dana desa bukan scorecard ini, tapi angka ini yang dimasukkan. Jadi alokasi dana desa tahun anggarannya lalu itu berapa ya? Sama. Bocah sini anggaran ini berapa kali realisasinya? Itu dasar apa? Disis juga. Jadi KPM soal bikin nama dia misalnya tapi ini akan menjadi permasalahan kalau KPM-nya nggak bisa punya catatan ini kan gampangnya kan raport yang dengan KPM selama TW1, TW2, TW3, TW4. Ya kenapa ada TW1 itu untuk mengevaluasi dalam rentang 3 bulan. Itu sebetulnya desa sudah melakukan apa?
Karena ada Ermak. Ermak salah satunya adalah tentang stunting. Stuntingnya sudah sampai kapan? Itu tadi disampaikan oleh Bu Devi untuk kegiatan di Pamijen, katanya mungkin April atau Maret ini baru turun dana desanya. Kenapa bisa telat? Ya karena pemenuhan persyaratannya itu terlambat. Kalau yang nggak terlambat otomatis sudah Februari sudah bisa masuk. Contohnya di Budes gitu ya. Di Budes kalau di Bangladesh itu udah terposting ada 8 kan ya. Baru 8-nya 4 itu belum. Karena ya kembali lagi para pimpinan gitu. Nah, ada yang ikutin masuk ke desa. Nah, selanjutnya di ke bawah Mas. Yang keempat, desa memiliki KPM, TPK dan kader posyandu. Nah, ini kemarin dibahas ya, dibahas di dalam mini lokakarya bina kesehatan. Ini disinggung itu. Apakah desa itu menganggarkan? Oh jelas pakai dana desa. Sampai beliau Pak Guru itu pengen ngerti sebetulnya kadernya itu dibayar berapa, terus bisa nggak kami itu mengetahui? Oh bisa. Ada di Siskudes tinggal klik langsung taggingnya tentang apa kesehatan keluar. Oh seperti apa? Nah, sehingga kemarin saya sampaikan apa sih yang didapatkan dari kegiatan ini? Kalau kegiatan KPM nggak ada dampaknya ke desa, ya ngapain gitu kan? Seperti ini ada FKD, ada MMD, SMD. Kalau nggak ada dampaknya ke desa, cuma menjadi pembebanan bagi belanja desa, ini perlu dievaluasi. Mana yang jadi mampet? Tapi kalau itu memiliki dampak, contoh kayak ini, kayak kegiatan KPM itu, kemudian KPM repotnya adalah skor kesehatan. Ini punya dampak, dan di dalam PMK 146 jelas itu. Nanti di penjelasan di tahap 2 adalah menggunakan skor ini, dan ini pasti akan dikirimkan sebagai bukti di dokumen. Bahasannya sih sekian persen gitu ya. Apalagi sebetulnya Mas Biar itu kalau rekan-rekan itu dikasihkan manual sekarang itu bukan jawaban selama setahun. Gitu. Nah, selanjutnya adalah ini desa melakukan rapat evaluasi minimal 2 kali ini Pak Kades sama Bu Sekdes ya. Di sini kita dengan desa melakukan minimal 2 kali dalam satu asas pelaksanaan cover dan stunting. Jadi ini nggak bisa ditawar. Kalau jawabannya iya berapa kali? Kalau tidak, ya berarti kosong. Nah, kalau tidak, berarti kan harus ada perbaikan kualitas belanja. Karena alat ukurnya ini, karena ini menuntut desa untuk melakukan gitu. Terus desa melibatkan warga dan multi pihak dalam bentuk stunting desa. Langgar sih orang akan melaksanakan stunting, ya otomatis nggak bisa jawab ini kan? Tidak. Nah sekarang KPM sih itu perintah ya. Kali gue koordinator dan karena dananya kalau dia jangkaran apa terus kudu. Nah ini kan mesti jauh-jauhnya di sini ada makanya jadi soal disampaikan gitu ya kepada desa. Ini memang jadi alat ukur seperti itu akan ditanya. Kok sampai nggak melakukan stunting lah terus dana desanya itu kemana? Kan jadi pertanyaan seperti itu kata dari saya. Dan juga akan saya selama ini saya mendampingi jawabannya udah larakan enggak ada alasan apa kan seperti itu. Jadi kan perlu diselesaikan. Terus desa terus ke bawah. Nah kendala yang dihadapi. Nah ini kan kendala yang dihadapi di desa perusahaan. Apakah akan sama dengan desa akan sama? Tentu tidak. Nah, ini kudu diisi karena kalau diisi otomatis nanti pihak Kemendes ataupun Kemenkyu orang jadi para sahabat anak kendala apa enggak ada ya berarti enggak ada tapi kalau ditulis oh berarti kendalanya ini ya siapa tahu nanti ada alokasi terhadap khusus gitu ya untuk proses intervensi sensitif ataupun intervensi spesifik terhadap proses kecepatan dan penurunan stunting itu sih menurut. Ini contoh lagi sebelahnya mas, berarti desa Kutasari. Desa Kutasari makasih banyak. Nah, ini lumayan tinggi kan kalau saya sih berharap seperti ini ya hijau. Hijau. Karena ini kalau udah 85 kan berarti 58
Artinya apa yang dilakukan itu kondisi masyarakatnya itu sehat gitu ya. Tidak ada beresiko stunting yang tinggi. Kalaupun ada berarti sudah tertangani. Jadi ada apa namanya di gede sedikit di perbesar biar jelas. Oke, nah terus ke bawah. Nah, di dalam konversasi ini kemarin saya sampaikan salah satunya dari Tenger sama Bekasari. Barang Tengah. Saya sampaikan pada saat kami turun dengan Pak Usman di dalam proses percepatan stunting itu dasarnya Perpres 72 tahun 2021 ada sasarannya gitu. Sasarannya adalah bayi 0 sampai 5 anak 0 sampai 5 bulan. Itu perlakuannya seperti apa? Datanya mananya dari sini. Jangan sampai datanya si urutannya ini kira 10. Coba dikatakan 5. Datanya dari sini. Gitu. Desa itu harus mulai bareng-bareng yuk bisa membaca data. Sekarang apa beda? Tapi kalau nggak bareng-bareng sih tahu. Kalau KPM dan masa pendek gitu ya, saya juga nggak mau belajar bagaimana saya harus bisa tahu membaca data sehingga tereksekusi dalam sebuah kebijakan. Ya repot kan, kebanyakan data ketika dipakai, sehingga datanya tinggi. Nah, sehingga dari sini contoh dan sasarannya adalah 0 sampai 5 bulan. Ibu hamil itu ada 2 itu yang harus dipantau, harus diselesaikan oleh desa. Yaitu apa? Ibu Kek sama Ibu Resti kemarin diceritakan ya. Sampai beliau Pak PD itu nungguin gitu ya. Waktu di Babda Limbang ceritanya ini. Itu Ibu Resti. Terus ditungguin sampai oleh Pak PD, Pak Hanu sama Pak Hanu itu jajar ingin memastikan. Karena Pak angka aktif sama angka aktif itu tinggi di Banyumas, sehingga tuh ada yang melahirkan ditungguin sampai melahirkan itu. Wah, ibunya selamat, wah alhamdulillah. Terus anaknya berapa jam itu muntah-muntah gitu, wah dipantau. Nah, sama dengan kita di desa, jangan sampai resiko-resiko seperti itu sampai tidak tertangani. Makanya mohon lah ya kita bareng-bareng seperti di desa, karena semua orang yang posyandu orang hidup ya. Nanti KPM itu bisa membuat laporan. Selanjutnya adalah untuk calon pengantin gitu. Calon pengantinnya dua anggaran ini kegiatan ini kan orang-orang mau pada nikah gitu ya. Karena apa? Ada sebuah resiko kemarin oleh Bu Fajar. Kenapa? Salah satunya anaknya tidak sehat gitu ya. Sampai amit-amit lah ya, sampai mungkin terganggu gak waras gitu ya. Itu karena apa? Yang diawali pendampingan orang mau menikah. Orang mau menikah itu kan kayaknya senang ya gitu ya. Ibarat di sekolah rampung ya kok aku ya wis wah. Juga amanat ya. Anaknya ngomong ya gitu kan. Iya. Nah di situ kan perlu apa? Ada kegiatan penyuluhan baik dari kesehatan, baik dari agama. Yaitu dianggarkan pakai dana desa. Terus seorang remaja putri ada screening untuk hemoglobin ya, di lokusnya untuk mengatur anemia itu tidak anemia seperti waktu ingat itu di kemudian itu waktu stunting. Loh ini kok ada yang stunting sih mas? Ya iya itu datanya dari KPS. Dan gimana caranya? Ya caranya adalah satu harus dilakukan penganggaran untuk remaja putri berkegiatan penyuluhan, pemberian PCD itu Pak. Nanti kalau mau dianggarin gitu nggak nenang. Nanti masa emang stunting itu hanya selesai dengan PMT? Enggak. Parenting itu kan melalui pembelajaran bareng-bareng dengan ibu yang memiliki anak 0 sampai 2 tahun gitu ya. Ibu ini malah orang suruh ikut sekolah gitu. Nah ini kan memang seperti itu, sehingga oleh pemerintah dari PMK itu nggak ada pembatasan mau berapa persen sampai berapa ratus juta untuk kegiatan stunting. Nah kalau nanti itu sudah mulai tercover, enaklah itu sudah di teman bersama ya karena apa? Ya karena belum menguasai data terus semua.
didorong di bulan Maret pertengahan, lalu sudah selesai FDSkel. Selesai FDSkel nanti lagi ke IDM. Oke, terus desa berikutnya. Ini adalah desa Pandak. Pandak 86,42%. Terima kasih Bu Riri. Nah, ini berarti kalau capaian 8 itu sudah di atas 75 sampai 1%. Terima kasih banget yang Bu Jeral aplikasi ini sering trouble ganti vertikal ganti kosong itu. Ya alhamdulillah Pak Turatnya bisa mematahkan langsung. Jadi kalau teman-teman mereka KPM lain, pendamping lain katanya trouble itu nggak bisa, faktanya kami bisa. Ini menjadi sebuah jawaban penguatan terhadap fakta di lapangan. Dan kami juga sering berkomunikasi, melaporkan, kami tidak ada apa-apa kok dibantu bisa. Oke, selanjutnya desa untuk desa Pamitian. Desa Pamitian malah tinggi 90,31%. Nah ini kan artinya di sana kasus-kasus stunting itu sudah tertangani dan masyarakatnya sehat. Tapi ya harus sudah di penguatan karakter ini. Ini ada 5351, 5000 ya. Malah ini sudah ada pelayanan sudah sampai 5925. Oke. Selanjutnya geser Mas untuk desa Rempoa. Desa Rempoa adalah 86,69%. Jadi anak wilayah para pakar desa oke ya banget. Penganggarannya menang, terus seluruh elemen itu menang. Karena udah 71,3% kan sudah mendekati 75. Waktu selanjutnya geser desa Kebumen. Desa Kebumen masih rendah. Suruh duduk dulu gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Ina selamat datang bisa gitu ya. Ini pas ini masalahnya saya bahas ini ya Kebumen gitu ya. Ini, saya sampaikan nih Mbak Erna, ini ada 531. Layanannya itu Sidoarjo 3 ini baru 531, berarti ada yang tertinggal. Iya. Jadi kalau dulu beliau Pak Sarwono, kita temenan apa orang jenenge ya ada Pak. Si kena anemia siapa ya anak. Namanya yang kena itu siapa? Ya anak. Sehingga nih datanya data valid kalau misalnya Pak dari 3 jam kita pengen ngerti ini data tunggaan ini sampai ya aja kalau dari. Tapi yang hebat itu adalah Pak Kades di TW terakhir itu apakah memang itu tidak ada pemeriksaan atau enggak gitu, yang lapor ke sini gitu, kayak semuanya nol. Mungkin kecuali kalau bulan Suro karena itu mungkin lebih menumpuk gitu, mungkin yang Oktober sampai Desember itu kosong. Silakan Mas Anton geser ke desa Kemutu Kidul. Desa Kemutu Kidul. Nah ini ini ya ini tolong ya Mbak Enak lah sama Pak Kardi. Ini 23,58% masalahnya. Ini paling kecil ini. Pak, kemarin saya udah 30 berapa kayak gitu Pak. Oh, ini ada 100 layanan, tapi baru terselesaikan 25. Ya udah nanti ya ini kan nanti bisa di itu ya. Nanti kalau memang dana terakhir itu berarti nanti tinggal dikasihkan ke desa ya. Kemarin 37 paket terakhir sama Mas Vito. Yang saya ngisi itu 37. Ya kalau tengah berarti tempat ini di mana nih? Ya kalau tengah ini, berarti ini apa? Ini karena luas ini. Kalau sih dorong gitu ya. Jadi coba masuk ke Pak Kades.
peneliti ada 106. Laptopnya nggak pamijen. Iya. Laptopnya apa mijen? Iya, laptopnya dibawa orang Pamijen. Ya tolong lah ya itu nanti bikin catatan. Jangan lupa ke Pamijen juga. Ya, ya. Oke, selanjutnya tutupin dulu, geser ya. Tutupin dulu. Nah, Itu dari sebenarnya. ya. Kayak 36. Ya 36,83%. Berarti terkecil kalau yang Mbak Cici agak disupport kencang gitu ya. Jadi jangan kalau masuk segitu ya dituntaskan gitu. Kalau sama 23 ini kan kalau 23 kalau nggak saya gitu kan berarti Pak Barka harus mengendorse duit dengan desanya yang tinggi gitu. Sudah. Laptop. Kemarin kalau sekarang udah dianggarin lah. Laptopnya kan belum deh. Terus Bukan dia aku loh. ke tengah lu ada udah dianggarin. Terus kebetulan Pamijen juga udah ada. ya udah. Ya ini pakainya jadi alatnya itu kalau nggak pakai laptop susah Pak. Karena ini harus diunduh terus nanti di print buat laporan setiap TW. Kalau TW 1 berarti nanti Maret April nanti beliau akan melaporkan perkembangannya supayanya bisa mengetahui kondisi yang di lapangan. Baik, selanjutnya karena salam loh. Terima kasih Pak Kades. Ini 84,14%. Ini cukup akui bagus lah ya karena sudah di atas 9%. Oke, selanjutnya pemutuklot. Pemutuklot 9,53 Bu Iraha. Ini ada berapa layanan? Coba ke bawah. Nah, ada 5.654 baru melayani 2.800. Ya tolong lah ya. Ya Mas Hendra, klik verifikasi sih kencang gitu. Ini jangan-jangan itu udah putar diverifikasi gitu. Kan kasihan barangnya gitu ya. Jadi gak apa-apa lah bisa 1 minggu sekali mau verifikasi validasi sertif. Seperti itu. Apalagi fasilitasi desa yang tahun 2024 bagi desa-desa yang sudah selesai siskuldesnya posting maka dimasukkan minta dana stuntingnya ada berapa mulai dimasukkan di fasilitasi desa. Terus selanjutnya adalah karena ketengar karena dulu nanti menunggu ya karena ketengar Mbak ini berapa ya? Kalau 37,98 karena gini Mbak Yuni, ini pesan ya kemarin disampaikan ke saya. Satu adalah kali paku coba dikunjungi tidak ada tanya. Pokoknya saya sudah maaf ini pokoknya alat kerja di KPU dipenuhi lah Pak Kades Pak Kono. Alhamdulillah kemarin ada perombakan itu di pokok kurang lebih pokoknya dipenuhi. Karena ini pakai dana desa menjadi faktor ermak. Karena kalau ermaknya kecil, yang stunting itu kan bagian yang menentukan, tapi sangat ditentukan oleh desa. Jangan sampai terjadi anomali ternyata di sini ada satu stunting, tapi anggaran desanya tidak tercover. Nah ini kan menjadi anomali, malah jadi temuan nanti. Itu terima kasih. Saya hanya berharap ya rekan-rekan itu coba Mas yang saya kepengen ke bawah isi-isiannya Mas. Kalau saya pengen lihat ke bawah. Ya ini dikatakan. Terus stop. Nah, remaja putih 234 baru terus selesaikan berapa ya? 333 anomalinya 1, anemianya 1. Anemia siapa? Ya karena kalau sudah diverifikasi nggak bisa dirubah. Ya ini berarti harus diselesaikan yang ini yang kasih TTD di bulan berikutnya, gitu. Kalau di zona barat, di TTD kita tahu calon pengantin, dapat. Nah, semuanya terlayani ya, Pak. Dan ibu hamil dan nifas normal dapat 1 kek, 1 lagi kita selesai belum nyekek sama Resi? Sudah.
buruknya ada nggak ya? Takutnya ada. Gizi buruk 0, gizi kurang 0, stuntingnya 0. Berarti sehat. Alhamdulillah lah ya. Kita senang lah ya, kita sehat, kami gitu kan. Jadi kalau kayak gini, yuk semuanya begini. Berarti kalau kayak gini ngapain nganggarin PMT ya? Jangan tahu kasih perjalanan PMT. Udah digarap ya nggak? Makanya sini ya bikinkan begini nih. Terus anggaran orang gitu tak akan naik. Cuma ada gumun ya kan. Oke, ke Bapak coba lihat. Nah, bentar. Kalau yang cash dari paket tercetak ini, HDW tanggal ini aku nyatakan tanggal 13 Februari 2024. Ya ini kan menjadi penanda lah, mungkin yang langkah kalau yang akan apa? Berarti kan desa tidak memiliki ini. Terus lanjut. Oh belum. Nah ini keluarga mereka stunting dan keluarga rentan. Ini mereka sana ada 9. Nah, dikit kita kalau belajar tentang data, kemudian ada data P3KP itu dari 1 sampai 4. Mohon apakah nanti yang diikutkan oleh KPM itu orang-orang yang ada di P3K itu yang berarti masuk enggak? Nah itu kalau masuk berarti jadi pemantauan. Karena apa itu udah telik ke Kementerian PMK. Nah, kalau ternyata itu tidak menjadi bagian pemantauan terhadap masalah ini, ya akhirnya jadi PMK anak bebongkar orang hilang kayak gitu. Berikutnya ada Remaja Putri ada 501, jumlah diterima 346. Wah banget Mbak, Singaraja Jaya nih Mbak. 501 Remaja Putri itu berumur berapa? 10 sampai 24. Apa di PKB? Ya iyalah di PKB. Kayak buri di PKB. Tapi ternyata ini belum selesai. Nah ini, dan nanti kalau Remaja Putri indikatornya adalah pemeriksaan anemia mendapat tablet. Jadi kalau nanti 501 berarti yang baru pemeriksaan HB hanya 346. Ya berarti sisanya kurang. Oh ya Mbak Yuli nanti diselesaikan itu tahun 2024. Sisanya dari 501 dibagi 346. Nah, berarti kan kemarin menganggarkan seperti setik apa ya Bu ya yang pemeriksaan status anemia adalah pakai screening HB. Ini bisa kerjasama dengan makmur ke puskesmas. Berarti masuknya ke puskesmas 1 ya dua ya Bu. Satu. Nanti kalau pas saya ke puskesmas 1 data-data ini saya kasihkan biar puskesmas itu mengetahui ini loh yang harus dilakukan di desa Ketener, desa Karangmangu, desa apa. Jadi beliau ini terjadi sinergitas. Karena kemarin ikut di mini lokal aja, dia sudah open membuka komunikasi sama kita sampai dengan ke anggaran gitu ya. Terus pendapatan tablet tambah darah 501 baru 346. Nah, oke. Karena tablet tambah darah itu kalau memang ketersediaan dari puskesmas itu kurang, maka desa boleh menganggarkan ke sini untuk beli tablet. Juga satu lempeng itu kan dikasih aja. Karena itu kok namanya remaja itu kan penting karena mereka lah rumahnya ya kan, rumahnya. Calon pengantin, ke bawah. Ini ternyata calon pengantin di desa Ketener tahun 2023 di TW 4 itu hanya 2 ya Mbak ya. 2 yang kecatat tapi ya. Iya nih lanang kabeh. Si mani kalau berdoa. Apa yang dilakukan di satu? Nah ini kalau desa menganggarkan untuk kegiatan percepatan stunting, calon pengantin dapatkan ada pemeriksaan kesehatan. Terus ada pembimbingan persiapan perkawinan. Jadi nanti misalnya hari apa boleh para calon pengantin besok ada boleh pakai dari bisa boleh untuk ini kegiatan-kegiatan. Terus untuk ibu hamil dan kek ini periksa kehamilan di fase 5 tapi yang terlayani baru 2. Ini udah selesai. Nah, peserta keluarga berencana KB pasca persalinan ini kan
kerjasama dengan apa itu? Kalau ada kegiatan PPKBD, makanya kan tanya apa sih yang didapati dari kegiatan PPKBD? Ya, kalau data, oh ternyata data dimintai, ya dikasih gitu. Jangan sampai, oh ini internal nggak bisa, data gimana? Kami juga butuh. Iya kan? Jadi kan, masih tambah. Terus ke bawah. Ibu hamil kek mendapatkan tambahan asupan. Nah, si duwene si ibu kek ada semua tuh. Kek kok tuh malah duwe. Nah, ini kan harus tepat sasaran. Nah, di sini ada 3, tetapi yang baru terlayani hanya 1. Jadi gimana? Kemarin ada simpang. Kalau yang itu kek itu saling bidan. Yang Pak Anu ngasih PMT loh itu bidan yang ngasih. Nah, berarti nanti ini itu koordinasi dengan Bu Bidan gitu ya. Hal-hal semacam itu, Bu, berapa sih yang kek? Nah, dengan konsultasi ke bagian kasih kesas TPKN ada anggaran untuk kesini ada berapa, itu yang dibelanjakan. Jangan sampai main bersimpah kita berapa 8 juta. Terus mengkonsumsi tablet tambah darah TTD minimal 30 tablet selama masa kehamilan. Hamil berapa bulan sih? 9 bulan 10 hari. Masa iya nggak pernah makan tablet minimal itu 90? Ya harus. Kalau nggak mampu, ya dikasih oleh dinas kesehatan atau oleh kita di pemerintahan desa. Terus anaknya sampai 5 sebulan pemantau tubuh kembang ke pos. Nah ini ditanyakan datang ke posyandu atau lain kesehatan lainnya ada nggak gitu kan? Apalagi nanti ada penertiban kembali pustu gitu oleh dinas kesehatan. Mengikuti kegiatan BKB, bimbingan konseling, ya, atau PAUD, terserah milih. Nah, yang di sini ada 580, tapi yang mengikuti BKB hanya 50 ya Pak. Berarti rendah. Di Ketenger itu tercatat 580, tapi yang pelayannya hanya 50. Ketika anak gizi kurang atau buruk atau sekali mendapatkan tambahan PAUD asupan, nah berarti yang gizinya kurang atau buruk karena tidak ada berarti kan mau. Anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, berarti yang rawatan berapa? 3 bulan ya. Nah 3 bulan itu lengkap, nggak ada imunisasi apa aja itu kan sudah ada pertanyaan di kantor. Jadi ternyata 66 yang baru terlayani hanya 40. Jadi yang perlu kita pahami konsistensi kita. Alhamdulillah rata-rata diinformasikan alhamdulillah untuk SHS-nya para kader KPN lebih baik daripada kemarin. Ya, rata-rata di atas 200 sebulan gitu ya. Itu saya udah berikhtiar apapun dalam maju dikuatkan datanya sudah diperkuat. Karena banyak begitu keinginan banyak. Alhamdulillah udah kader, sudah tercover. Ayo kita tunjukkan kita. Terus ke bawah. Nah, ini keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan. Ini keluarga yang memiliki kartu keluarga. Nah ini yang dipermasalahkan. Karena kita dorong lah yang jauhnya pemerintah desa Kalsalam. Mbok nanti warga ini lebih baik kalau udah nikah itu apa sih susahnya mecah kakak. Kayak masih dorong mecah apa ya? Harga dempel orang tua Pak ya. Itu ya. Karena apa ini loh. Mbok masuk ke bagian ini gitu. Jadinya gampang, negara bisa turun ikut memberikan solusi. Tapi yang nggak kakaknya si gandul baik orang tua itu mah lu nikah yang nggak kakak langsung set gitu ya. Kayak Mbak Fari itu pindah gini, kakaknya begini lah ya. Kakaknya pun asal riba ya Pak. Belum bisa masih gampang katanya Pak. Oke. Nah, berikut adalah keluarga memiliki akses ke sumber air besar, air bersih atau minum. Ini saya tahu pada Pak Agar itu dulu waktu ada inspeksi dari Irjen, kenapa sih desa Salam ya orang apa namanya rumahnya bagus tercatat ya penyepakan desa. Di sini diwajibkan kalau membuat rumah itu harus punya jam. Ini nggak bisa menjawab sini. Ini ada air bersih kemarin kita dapat ini kita lihat di anggarannya sama perusahaan ini dianggarkan untuk pemeriksaan kualitas air bersih. Jadi udah oke di peraturan sudah fix lah. Terus selanjutnya adalah
keluarga memiliki akses ke jamban sehat ini 22, ini pas terakhir ini 8 ini Pak. Nah ya tolong kalau memang ini betul-betul sisanya dari 22 kurang 8 itu tidak bisa, maka akan saya dorong bentuk intervensinya sensitif untuk menerima jamban. Pendek nanti saya makan untuk apa gitu. Nah, sedangkan ini dirusuk ke sana itu. Kalau enggak nanti akan tertulis terus seperti itu. Dan terakhir adalah keluarga memiliki kepesertaan jaminan kesehatan mandiri. Nah ini saya ingat waktu sama Bu Rina, baru TPK ya Bu ya, waktu di besar ditanya ibu itu memiliki jaminan kesehatan enggak? Terus minta namanya siapa? Dia ada Pak. Ya Pak. Ini final report bisa tentang betul atau tidak saya meyakini ini sudah betul, tinggal penyempurnaan kualitas. Kalau yang belum dianggarkan ya kita anggarkan kita jangan sampai RMAK-nya itu lebih kecil daripada non RMAK itu. Jadi kalau ngitung itu kan kalau di RMAK itu kan 4 bulan saya tahu dipenuhi biasanya adalah non RMAK 52%. Tapi kan kembali lagi itu adalah kearifan lokal dan RMAK karena yang paling bisa pasar kepada desa. Karena kemarin yang BTDD itu aja yang 25%, alhamdulillah bisa terefisiensikan, ada yang 10%, 12%, ada yang 6% gitu. Terus selanjutnya ke bawah. Jadi keluarga memiliki akses sanitasi pembuangan limbah layak. Nah ini yang kemarin di Kutasari Mbak, kemarin Desa menganggarkan ada tiga yang mendapatkan dana untuk dari desa untuk jamban. Tolong dipantau. Kemarin saya tanya ke Mas Zafi, Mas, saya ingin tahu BNDA-nya siapa? Karena saya ingin memastikan betul enggak. Karena kan saya harus memastikan menguatkan desa bahwa penerima manfaatnya sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai kalau ngelir ya, kalau nggak bisa mengingatkan padahal aslinya itu bukan itu. Ada juga. Keluarga berprestasi mendapat pendampingan oleh TPK enggak? Nah, ini kan TPK di Bolehnya kalau TPK ya dari BPKL, KPN masih hidup kan? Ya, ada pertanyaan TPK gitu. Nah saya menguatkan, saya Bolehnya ada memang ada. Saya buatin video, saya laporkan pada Kemendes ini loh di Batu Ratin berjalan sebagaimana mestinya sudah pakai. Kan enak kayak gitu kan, semua foto-foto kan selfie kan gampang ya, tapi kalau video itu kan harus diidentifikasi bahwa itu ada gitu ya. Terus terakhir kan keluarga berprestasi menjadi peserta kegiatan ketahanan pangan, ketapang keluarga atau pemakan lahan sokan. Nah makanya yang stunting kalau nanti di kawasan ini berprestasi, ya tolong itu dimanfaatkan sebagai penerima manfaat ketahanan pangan, bisa apa KPL ya Bu ya, yang pemanfaatan lahan pekarangan. Nah itu PTP lah. ya PTP. Masa dia buta itu sing duwe nek umur dia tuh berseko stunting. Nah gitu. Hari ini udah mulai kenapa orang itu menerima, karena ada sebuah alasan dia tidak stunting. Makanya dia menerima apa adanya ketapang. Ketapangnya enggak siapa sih yang pesan-pesan ketapang dari JUT, becut baik. Karena ini ada PR yang harus kita selesaikan dengan sesuai ketentuan. Oke, lanjut ke bawah. Nah ini yang kemarin saya masukkan di dalam penilaian desa berkinerja baik. Saya ngisi ini, terus saya harus upload softnya, scroll time, selesai. Terakhir itu tanggal 26. Jadi ini yang dikasihkan kepada sekretariat dan ini di Kementerian. Jadi ini adalah macam bukti 1002, totalnya diterima 692. Berarti ada generasi muda itu ada 1000 di benar gitu ya. Calon pengantin 4 diterima 4 berarti tuntas. Terus ibu hamil dan ibu hamil kek 13 yang terlayani hanya 8.
anak 0 sampai 5 bulan 1226, total diterima 148. Keluarga memiliki sasaran stunting dan keluarga beresiko stunting 148, total diterima ada 56. Dan desa itu ada 2393, total layanannya yang diterima hanya 908, sehingga angka skor stuntingnya adalah 37,94. Dan terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah desa Kecamatan Batu-Raden atas terselesaikannya sekokat gitu ya, karena ini menjadi dokumen pribadi PNS itu sendiri. Yang kedua adalah juga terima kasih kepada rekan-rekan KPM yang telah berikhtiar memberikan yang terbaik, dan plus minus data ini adalah bagian catatan KPM telah memberikan tanggung jawabnya kepada desa. Dan terakhir adalah untuk desa, seringlah kita berkomunikasi. Saya hadir sebagai pendamping, Matian sebagai mentornya, pendamping juga sama. Tidak punya kepentingan apa, hanya ingin desanya itu menjadi maju dan mandiri. Orang sawit di desa jadi mandiri, karena memang faktanya di desa mandiri kayak gitu ya. Itu saja, nanti bisa dilanjutkan oleh narasumber berikutnya dari DAPM Kabupaten Banyumas, Pak Suparyono. Kebetulan beliau adalah bagian COVID masuk di Kecamatan. Nanti untuk lebih detailnya gitu ya, siapa beliau nanti akan suruh rekan-rekan ini saja kalau saya enaknya gitu. Tapi kalau dikenalin kan susah gitu ya. Mendingan dia aja lah dengan bahasanya dari mana asalnya berubah. Itu saja untuk kata yang tidak berkenan. Yang jauhnya Pak Ade, Pak Dion dan juga yang hadir di sini, sama sebenarnya mari kita keluarkan bahwa semuanya itu bisa terselesaikan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.